Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahma Sabrina dari kelas 4C jurusan Teknologi Pangan. Kali ini akan menjelaskan mereview salah satu metode analisis kadar mineral, yaitu titrasi ETA atau titrasi kompleksometri. Titrasi ETA atau kompleksometri. Salah satu metode yang dipakai untuk menetapkan kadar mineral adalah kompleksometri. Metode ini didasarkan atas pembentukan senyawa kompleks antara mineral dengan zat pembentuk kompleks. Jadi, sebagai zat pembentuk kompleks yang baik digunakan dalam titrasi kompleksometri adalah garam dinatrium etilen diaminat tetraasetat atau dinatrium ETA atau Na2-ETA. Kompleksometri adalah jenis titrasi di mana titra dan titranya saling mengkompleks. Jadi membentuk hasil berupa senyawa kompleks. Maka dari itu namanya adalah kompleksometri. Reaksi kompleks yang terbentuk dianggap sebagai reaksi asam basa Lewis dengan ligan yang bertindak sebagai basa dengan menyumbangkan sepasang elektronnya kepada kation yang merupakan asamnya. Ikatan atom yang terbentuk antara atom logam pusat dan ligan disebut kovalen. Titrasi harus dilakukan pada pH di atas minimum dan harus dilakukan dengan campuran penahan. Baik, makanya nanti akan dipakai kan larutan penyangga saat titrasi kompleksometri. Untuk mengatasi hal itu, konsentrasi ion logam dibuat kecil, misal 0,001 mol untuk mengurangi bahaya pengendapan tersebut. Cara ini tidak selalu efektif, sehingga digunakan bahan kompleks kedua untuk mengikat ion logam tersebut agar tidak mengendap. Tentu saja, pengompleksan tambahan ini mempengaruhi kesempurnaan titrasi dan selanjutnya mengharuskan penaikan pH minimum titrasi. Terdapat dua cara yang terkenal dari jenis titrasi kompleksometri ini, yaitu cara Libby dan cara Schwarzbach. Cara Libby menggunakan ligan monodental sebagai pengkelat, misal menggunakan titrannya AgNO3 untuk menentukan kadar CN-nya. Sedangkan pada cara Schwarzbach, yaitu menggunakan ligan polidental, terutama tertuju pada asam-asam aminopolikarboksila, salah satunya adalah etilen diamin tetraacetic acid yang merupakan salah satu asam organik berbasa 4. Titrasi kompleksometri ini merupakan metode konvensional yang dapat digunakan untuk menentukan kadar kalsium atau logam lain dalam satu sampelnya. Kalsium akan dikelat oleh ETA selama proses titrasi, dan titik akhir akan diubah warna indikator metakromik. Prinsip titrasi kompleksometri ialah larutan yang mengandung ion kalsium 2+ akan membentuk kompleks dengan ETA sehingga kadar dapat diketahui, di mana Na2-ETA atau yang kita bilang tadi adalah garam ETA bertindak sebagai ligan dan memiliki banyak keunggulan, diantaranya selalu membentuk kompleks ketika direaksikan dengan ion logam. Jadi dia cepat bereaksi. Ya, seperti yang kita tahu, yang dalam titrasi kita membutuhkan senyawa yang dapat bereaksi cepat. Maka dari itulah digunakan ETA dalam titrasi kompleksometri.
Membentuk kompleks ketika direaksikan dengan ion logam, dapat bereaksi cepat dengan banyak jenis ion logam. Titik akhir titrasi ditunjukkan dengan indikator logam dan ditandai dengan perubahan logam dan ditandai dengan perubahan warna merah muda menjadi biru. Ya, dalam titrasi kompleksometri sering digunakan untuk menganalisis kadar kalsium, tapi juga bisa untuk berbagai macam logam lainnya. Kelebihan titrasi kompleksometri yaitu diantaranya larutan eta ini stabil, mudah larut, dan menunjukkan komposisi kimiawi yang tertentu. Selektivitas kompleks dapat diatur dengan pengendalian pH, misal Mg2+, krom 2+, kalsium 2+, dan barium 2+, dapat dititrasi dengan pH 11, lalu mangan 2+, Fe3+, kobalt 3+, Ni2, nitrogen 2+, zinc 2+, kadmium 2+, aluminium 3+, plumbo 2+, kurium, kupro, alias tembaga 2+, Ti, dan Fi dapat dititrasi pada pH asam 1-4. Eta sebagai garam natrium, Na2H2Y itu kayak rumus tetapnya sendiri merupakan standar primer, jadi tidak perlu distandarisasi lebih lanjut. Paling perlu dibakukan. Suatu titik ekuivalen segera tercapai dalam titrasi demikian, dan akhirnya titrasi kompleksometri dapat digunakan untuk penentuan beberapa logam pada operasi skala mikro. Jadi inilah alasan mengapa eta dan titrasi kompleksometri itu juga bisa untuk menganalisis lebih logam-logam selain lainnya, cuma kalsium saja. Tapi di review saya kali ini yang akan saya jelaskan adalah analisis kadar kalsium ikan teri. Adalah analisis kadar kalsium saja. Tapi titrasi kompleksometri ini, titrasi eta ini juga punya kekurangan. Meskipun ia hanya memerlukan peralatan sederhana sehingga menghemat biaya, ia masih kurang peka dan membutuhkan indikator yang spesifik. Jika ditambah lagi, jika dalam sampel terdapat lebih dari satu jenis mineral, maka hal itu akan menjadi masalah saat ingin menentukan kadar mineral tertentu. Jadi, maka dari itu, solusinya bisa dengan melewatkan larutan pada kolom pertukaran ion sebelum dianalisis untuk menghilangkan ion mineral lainnya. Nah, kali ini kita akan sampai membahas pada prosedur analisis kadar kalsium dari ikan teri berdasarkan penelitian yang dilakukan Saputri tahun 2018. Nah, dalam menganalisis kadar kalsium dari ikan teri yang dilakukan oleh dalam penelitian tersebut terbagi dalam 4 tahap, yaitu dilakukan pembakuan Na2-eta, kemudian prosedur perlakuan sampel ikan terinya, kemudian prosedur analisa sampel kualitatif dan kuantitatif. Jadi, analisis kadar kalsium secara titrasi eta ini dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Seperti apa lagi tahapan berikutnya? Mari kita lanjut. Nah, jadi begini cara pembakuan Na2-eta. Jadi pertama, batas standar CO3 sebanyak 0,01 mol dimasukkan ke dalam RME 20-50 ml, kemudian ditambahkan lagi 40 ml aqueous dan 10 ml larutan penyangga amonium klorida pH-nya 10. Ya, jadi di sini penyangga yang akan dipakai adalah amonium klorida. Kemudian 3 indikator yang akan digunakan adalah indikator EBT. Tambahkan 30-50 mg. Kemudian lakukan titrasi dengan larutan Na2-eta 0,01 mol sampai terjadi perubahan dari merah keunguan ke biru. Ya, ini
berdasarkan rumus titrasi. Kemudian catat volume Na2 eta yang digunakan. Prosedur perlakuan sampel. Nah, di penelitian Agaksa Putri ini digunakan ikan teri nasi kering dan juga ikan teri nasi basah. Ikan teri nasi kering dihaluskan dulu menggunakan alat mortir dan stamper dan ditimbang 100 gram. Ikan teri nasi basah tidak dihaluskan, langsung ditimbang saja 100 gram. Keduanya dimasukkan ke dalam cawan porselen, kemudian dipanaskan dengan bunsen sampai jadi arang, lalu dipijarkan di tanur pada suhu 500 sampai 550 derajat Celcius selama kurang lebih 4-5 jam sampai terbentuk abu putih. Ditimbang 6 gram dari. Nah, setelah jadi abu, setelah dipijarkan itu, kita ambil 6 gram dari abu putih kedua sampel. Kemudian ditambahkan HCl2N sebanyak 6 mili, lalu dimasukkan ke dalam gelas beker, kemudian diuapkan airnya sampai mendidih dengan water bath. Setelah itu disaring dengan kertas saring, lalu filter disampung dalam tabung ukur 100 ml. Dan filtrat yang kali ini, yang paling terakhir ini adalah filtrat yang akan kita pakai untuk uji kualitatif. Nah, uji kualitatif seperti ini ya. Jadi filtratnya tadi diambil sebanyak 2 mili, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 1 mili amonium oksalat, 2,5% BPV, kemudian dikocok, kemudian didiamkan dan terbentuk endapan putih. Setelah itu diambil 2 mili filtrat, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan 1 mili H2SO4 dan 1 mili etanol. Dikocok, lalu didiamkan hingga terbentuk endapan putih. Nah, jika ada endapan putih, berarti ada kalsiumnya. Sedangkan untuk prosedur analisa sampel kuantitatif seperti ini. Jadi caranya 6 gram abu ikan teri yang tadi setelah dipijarkan dilarutkan dalam 6 mili HCl2N, lalu dimasukkan ke dalam gelas beker, kemudian diuapkan airnya hingga mendidih menggunakan water bath. Kemudian disaring dengan kertas saring. Lalu filtrat ditampung dalam lampu ukur 100 mili. Kemudian diencerkan sampai tanda batas, yaitu sampai 100 mili-nya itu. 10 mili larutan uji diambil, lalu dimasukkan ke dalam lampu LMW ukuran 250 mili. Kemudian ditambahkan larutan penyangga amonium klorida hingga pH-nya mencapai 10. Kemudian ditambahkan indikator Murex-side sehingga larutannya berwarna merah muda. Kemudian dititrasi dengan larutan Na2 eta 0,01 mili sampai terjadi perubahan warna dari merah muda sampai jadi ungu. Kemudian perlakuan diulang sebanyak 3 kali untuk masing-masing sampel. Demikianlah review analisis kadar mineral yaitu kalsium pada bahan pangan menggunakan metode titrasi ETA. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.